فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, masih peperangan yang terjadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, berarti sekitar tahun 5 Hijriah. Sekarang kita masuk ke perang namanya Dzatur Riqa'. Setelah perang Banu Quraidah, ya. Sudah kita lewati kemarin ya. Barakallahu fiik. Kemudian sekarang perang Dzatur Riqa' namanya. Wa fi Dzatur Riqa' wa fi ghazwati Dzatur Riqa'. Dinamakan Riqa' apa nanti kita lewati. Karena waktu itu posisinya masing-masing mereka barakallahu fiik, melilitkan kain di kakinya. Karena posisinya musim panas sekali. Sehingga biar aman, biar kakinya enggak kepanasan atau enggak sakit, jadi kain dililitkan. Tahu lilit tentunya, dililitkan di kaki itu. Dikenal Dzatur Riqa'. Kita lihat nanti. Wa kanat qabla Najd li qitali Bani Muharib Bani Sa'labah min Khatafan. Waktu itu terjadinya perang Dzatur Riqa' ini sebelum barakallahu fiik atau qibala Najd, yaitu di arah tempat namanya Najd ini untuk memerangi Bani Muharib wa Bani Sa'labah dari Khatafan. Kita lihat kemarin ya. Sekutu-sekutu orang kafir Quraisy, antaranya ada yang dari Khatafan kemarin kan. Wa fi sababi tasmiyatiha bi Dzatur Riqa', sebab dinamakan perang Dzatur Riqa', kenapa sebabnya? Aqwalun, ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Min aqwaha, termasuk pendapat yang paling kuatnya, annaha summiyat bidzalik, bahwasanya dinamakan perang Dzatur Riqa'. Kenapa dinamakan perang Dzatur Riqa'? Yang paling kuatnya, li'annahum kanu yarbutuna arjulahum bil khiraq min syiddatil har, itu sebabnya. Li'annahum kanu yarbituna arjulahum bil khiraq min syiddatil har, dikarenakan waktu itu mereka yarbitun, mengikat atau melilit kaki mereka dengan potongan kain. Dengan potongan kain. Kenapa? Min syiddatil har, karena saking panas sekali. Apalagi antum yang udah pernah ke Timur Tengah, Yaman atau Saudi, itu kan padang pasir. Padang pasir itu pas panas luar biasa. Pakai sandal coba, enggak kuat. Ya kan, di sini kan masih ada rumput-rumputnya, ya kan, masih bisa dikatakan enggak terlalu istilahnya enggak terlalu panas sekali lah. Kalau padang pasir luar biasa panasnya. Kalau di padang pasir luar biasa panasnya. Mahum insyaallah. Naam. Jadi posisinya barakallahu fiik dinamakan perang Dzatur Riqa' karena waktu itu mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan apa? Khiraq. Khiraq itu potongan kain. Disebabkan apa? Syiddatul har, panas yang sangat. Ya dulu lidzalika ma jaa fi sahihain, yang menunjukkan hal tersebut sebagaimana datang dalam sahihain min hadits Abi Burdah an Abi Musa, dari hadis Abi Burdah dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu perangan. Wa nahnu sittatu nafarin, waktu itu jumlah kita 6 orang. Bainana ba'irun na'taqibuhu. Di antara kami ada onta yang onta tersebut kita kendarai. Naqibuhu masih narkabu, kendarai. Fa naqibat aqdamuna, kemudian kaki-kaki kita mulai luka dan berdarah. Fa naqibat qadamayya, kemudian kedua kakiku pun juga sama. Wasaqatat atfari, bahkan sampai karena panasnya itu atfar dufur, kukunya sampai lepas. Ngeri, berarti ngeri banget ya. Sesuai dengan hadis yang ada. Wasaqatat atfari, dan sampai terlepas kuku-kuku. Jadi kukunya lepas, mungkin panas sekali. Jadi kalau panas sekali di Timur Tengah sana memang beda. Sana itu cuacanya panasnya panas kering. Jadi antum harus menyiapkan vaselin atau minyak zaitun misalnya. Kalau posisi kita nggak kuat, itu tangannya pada retak. Antum pernah melihat bumi kalau musim kemarau bagaimana, kayak tandus retak-retak itu? Dan terus terang saja yang di depan antum pernah merasakan. Saya pernah merasakan bagaimana cuaca di Timur Tengah sana.
Kalau dingin sekali sampai menusuk ke dalam tubuh lah, benar-benar dingin sekali. 2 selimut pun tembus, 2 selimut kalau pas di puncak-puncaknya itu, 2 selimut padahal. Kalau musim panas sama, panasnya kering. Makanya siapkan mentalnya. Harus siap dengan mental yang besar lah kalau ke sana itu ya. Jangan wah enggak usah bawa jaket, enggak usah bawa ini, disiapkan semuanya. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, sangat memungkinkan kalau waktu itu panas sekali perang kemudian tiba-tiba kakinya bengkak, ada yang sobek, ada yang bahkan kukunya apa tadi? Nah, jatuh. Dalam artian ya mungkin karena saking panasnya itu. Bisa dipahami ya? Nah, fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Waktu itu kita melilit kaki-kaki kita dengan apa? Potongan kain. Fasumiyat ghazwat dzatur riqa. Akhirnya nama perang dengan perang dzatur riqa. Perang yang karena waktu itu mereka melilitkan di kaki-kaki mereka apa? Kain. Untuk menahan apa? Panasnya luar biasa tadi. Paham ya? Jadi ke sana itu kalau musim panas, itu antum mesti vaselin. Tahu vaselin ya? Vaselin atau semacam minyak zaitun agar kulit itu tetap lembab. Karena kalau nggak antum seperti itu, ini bisa retak-retak, kemudian keluar darah dikit-dikit itu, kemudian ini bisa sobek ke sini, ini kayak gini. Ya kayak orang sarayawan loh ya. Nah, kemudian di mata ini perih, bagian ini perih kayak ada intinya sakit lah. Tapi kalau pakai vaselin minyak zaitun aman insyaallah. Paham ya? Makanya perlu dipersiapkan. Jadi siap mentalnya, jangan mental apa? Jangan mental tempe ya. Harus bismillah. Siap, fisabilillah. Buktinya yang sudah kesana kan kuat juga kan sebagian orang, ya, sebagian ikhwah yang kesana kuat juga karena posisinya ujian di situ. Musim dingin, musim panas, harus siap itu. Musim panas sekali, musim dingin sekali. Nah, negara Indonesia dikenal negara mu'tadil. Mu'tadil itu pertengahan. Ketika dinginnya enak. Iya kan? Ketika panasnya enak. Nah, iya kan? Kalau di sana itu ya harus sabar. Nah, memang benar kalau waktu itu misalkan taruhlah mereka para sahabat ketika perang sambil melilitkan kain di kaki mereka, panasnya luar biasa memang sana. Dan waktu itu mungkin sandal belum seperti sekarang kan. Sekarang udah ada sepatu ya kan, ada sandal eger ya kan, ada sandal, intinya lebih mewakili lah. Kalau waktu itu sandal kan dikenal cuma sandal jepit. Ya enggak? Jadi dikenal sandal jepit kan, terbuat dari kulit kan waktu itu. Ya mungkin itu pun enggak semua orang punya gitu loh. Bisa dipahami? Nah, sehingga kakinya sobek-sobek, retak, kemudian telapak kakinya, kukunya yang lepas tadi mungkin aja gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, lamma kunna nu'assib ala arjulina minal khiraq. Tatkala waktu itu kami merasa kesakitan terhadap kaki-kaki kami yang kita lilit dengan kain tadi. Qala Abu Burdah, berkata Abu Burdah, fa haddatsa Abu Musa bi hadzal hadits. Abu Musa menceritakan dengan hadis ini, summa karriha dzalik, kemudian beliau tidak menyukainya. Qala ka'annahu yakunu syai'an min amalihi afsyah. Kenapa beliau menyukainya? Karena khawatir, seakan-akan seolah-olah ada sesuatu dari perbuatannya yang khawatir afsyah, dia menyebarkannya. Jadi cuma ini sebenarnya istilahnya antara perawi ya. Syahidnya di sini barakallahu fiik, dinamakan dzatur riqa karena peperangannya waktu itu para sahabat, mereka melilitkan kain di kaki mereka disebabkan panas yang sangat. Dah itu aja. Itu kesimpulannya. Waktu di waqti hadil ghazwah, diperselisihkan mengenai waktunya kapan sih perang dzatur riqa ini. Was sahih kama qala Ibnu Qayyim, ini dikondisikan ini faedah ini yang sahih menurut Al-Imam Ibnu Qayyim wa Ibnu Katsir annaha ba'dal Khandaq. Ini perang dzatur riqa yang sahih kapan? Setelah perang Khandaq. Berarti masih tahunnya sama, cuma beda bulannya. Paham? Naam. Wa bima yadullu lidzalika anna Ibnu Umar innama ajazahu sallallahu alaihi wasallam fil qital awal ma ajazahu yaumul Khandaq. Yang menunjukkan hal tersebut, barakallahu fiik, pertama kali Ibnu Umar diperbolehkan oleh Rasulullah ikut perang, itu pertama kali beliau diperbolehkan itu pada perang Khandaq, perang Azab. Paham? Wa sabata anhu fis sahihain, dan telah datang dalam sahihan hadis sahih annahu qala, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fa dzakara salatul khauf, bahwasanya waktu itu aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd, kemudian beliau menyebutkan tentang salat al-khauf. Jadi waktu itu Ibnu Umar ketika izin waktu peperangan sebelumnya enggak diizinkan. Paham ya? Di sini disebutkan innama ajazahu sallallahu alaihi wasallam fil qital awal ma ajazahu yaumul Khandaq. Jadi awal kali diizinkan ketika perang Khandaq itu. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam.
Ulima ay an-nabi, maksudnya diketahui Nabi SAW. Jadi untuk masalah surat khauf insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.